Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia untuk kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan aman dan lancar. Baiklah, sebelum saya melakukan presentasi, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Al-Fajr Insani dari kelas Tekom E. NIM saya 22021 050160. Baiklah, untuk menghemat waktu kita, marilah kita melangkah ke sesi presentasi. Presentasi kali ini merupakan materi yang telah saya rangkum dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Baiklah, yang pertama, pengantar mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Sebelum melangkah ke presentasi yang lebih jauh, marilah kita mengetahui makna dari lambang-lambang sila kelima, sila Pancasila sebagai dasar negara kita. Yang pertama itu, bintang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dan dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua yang dilambangkan dengan rantai. Rantai melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus. Ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Kemudian sila selanjutnya, pohon beringin melambangkan persatuan Indonesia. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri. Gambar bintang dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Sila yang keempat, kepala banteng yang melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat, dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Kemudian sila yang terakhir, padi dan kapas melambangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budayanya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis.
Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Kemudian Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar filsafat kenegaraan. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia atau the founding of fathers. Benarkah Pancasila diperlukan sebagai dasar negara? Baiklah, alasan mengapa Pancasila itu diperlukan sebagai dasar negara yang pertama yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa, maka nilai-nilai tersebut merupakan perwujudan dari aspirasi atau cita-cita hidup bangsa. Kemudian alasan yang kedua, dengan peraturan yang berlandaskan nilai Pancasila, maka perasaan adil dan tidak adil dapat diminimalkan. Hal tersebut dikarenakan karena Pancasila sebagai dasar negara menaungi dan memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua, tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Kemudian alasan yang ketiga, dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari, karena pandangan Pancasila bertumpu pada pola hidup yang berlandaskan keseimbangan, keselarasan dan keserasian, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi suatu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh. Muyazin 1992-16. Makna dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Makna Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia ini harus berlandaskan dan atau harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut bermakna antara lain bahwa Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau spirit yang menjiwai kegiatan membentuk negara, seperti mengamanatkan Undang-Undang Dasar dan menjiwai segala urusan penyelenggaraan negara. Pentingnya Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama, agar pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Kemudian yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Kemudian yang terakhir itu makna dan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntut moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dan presentasi yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.